Bayangin, kamu lagi belajar di kelas, gurunya udah jelasin panjang lebar, tapi kamu masih bingung ngebayangin materinya. Atau mungkin medianya kurang menarik, jadi susah fokus. Nah, disinilah pentingnya sebuah media pembelajaran yang dirancang dengan baik. Halo semuanya, kembali lagi dengan Bena, belajar bersama Natasha. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang model 4D dalam pengembangan media pembelajaran, mulai dari pengertiannya, tahapannya, sampai contoh konkretnya. Kalau kita ngomongin model 4D, sebenarnya kita lagi ngomongin sebuah pendekatan yang cukup klasik, tapi sampai sekarang masih sering banget dipakai dalam dunia pendidikan, terutama dalam pengembangan media pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh Tyagarajan Sewell dan dirancang untuk memastikan bahwa sebuah produk pembelajaran tidak hanya menarik secara visual, tapi juga tepat secara pedagogis. Yang menarik dari model 4D ini adalah dia tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi benar-benar menekankan pada proses. Jadi bukan sekedar bikin media yang kelihatan keren, tapi memastikan bahwa media tersebut memang menjawab kebutuhan belajar siswa. Disinilah letak kekuatan model ini. Dia memaksa kita untuk berpikir sistematis, mulai dari mengidentifikasi masalah sampai menyediakan solusi. 4 tahap dalam model ini adalah define, design, develop, dan disseminate. Sebenarnya bukan sekedar urutan langkah, tapi sebuah alur berpikir. Kita diajak untuk tidak melompat-lompat dalam proses pengembangan, karena sering banget terjadi orang langsung masuk ke tahap bikin media, padahal belum benar-benar memahami masalah yang ada di lapangan. Tahap pertama adalah define atau pendefinisian. Di dalam define, kita benar-benar dituntut untuk turun ke lapangan secara konseptual. Artinya, kita harus memahami konteks pembelajaran secara utuh sebelum mengambil keputusan apapun. Ini bukan sekedar formalitas, tapi tahap yang sangat menentukan kualitas produk di akhir. Analisis kebutuhan, misalnya bukan cuma soal mencari kekurangan, tapi juga memahami gap antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Misalnya, secara ideal siswa harus bisa memahami konsep tertentu dengan baik, tapi di lapangan ternyata mereka kesulitan karena media yang digunakan terlalu abstrak. Nah, dari sini kita mulai melihat bahwa media pembelajaran memang dibutuhkan secara solusi. Kemudian menganalisis peserta didik juga gak kalah penting. Di era sekarang, siswa itu mempunyai karakteristik yang sangat beragam, apalagi dengan adanya teknologi. Ada siswa yang lebih suka visual, ada yang lebih suka audio, ada yang butuh interaksi langsung. Kalau kita tidak memahami ini, media yang kita buat bisa jadi tidak efektif, walaupun cara tampilan sudah bagus. Selain itu, analisis materi juga sering diremehkan. Padahal tidak semua materi membutuhkan media yang kompleks. Ada materi yang cukup dijelaskan dan sederhana, tapi ada juga yang memang divisualisasi atau simulasi agar lebih mudah dipahami. Disinilah kita mulai menentukan bagian mana yang perlu dibantu oleh media. Dan di akhir tahap define, kita mau merumuskan tujuan pembelajaran. Ini bukan sekedar formalitas menulis tujuan, tapi benar-benar menjadi arah dari seluruh proses yang kita lakukan. Kalau tujuan tidak jelas, maka media yang dibuat juga tidak akan punya arah yang kuat. Tahap 2 adalah desain atau biasa disebut dengan perancangan. Masuk ke tahap desain, disinilah kita mulai mengubah hasil analisis tadi menjadi sebuah rencana yang konkret. Bisa dibilang ini adalah tahap menggambar sebelum membangun. Kita belum membuat produknya, tapi kita sudah punya gambaran yang sangat jelas tentang apa yang akan dibuat. Menentukan jenis media menjadi langkah awal yang cukup krusial. Di era digital seperti sekarang, pilihan medianya sangat banyak, tapi justru karena banyak, kita harus lebih selektif. Jangan sampai kita memilih media hanya karena lagi tren, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian penyusunan storyboard atau alur yang membantu dalam menjaga konsistensi isi. Misalnya dalam video pembelajaran kita bisa mengatur kapan materi disampaikan, kapan ada ilustrasi, kapan ada penekanan konsep, dan kapan siswa diajak berpikir.
Tanpa perencanaan seperti ini, media yang dibuat seringkali terasa acak dan kurang terstruktur. Selain itu, aspek visual juga mempunyai peran besar dalam desain, warna, font, layout, bahkan animasi. Semua itu bukan sekedar estetika, tapi juga mempengaruhi bagaimana informasi diproses oleh otak siswa. Media yang terlalu ramai justru bisa mengganggu fokus, sedangkan media yang terlalu sederhana bisa terasa membosankan. Yang sering terlupakan adalah penyusunan instrumen evaluasi. Padahal kalau kita bicara evaluasi, media pembelajaran, kita harus mempunyai alat ukur yang jelas. Kita harus tahu media ini efektif atau tidak, dipahami atau tidak, menarik atau tidak. Semua itu harus dirancang sejak awal, bukan setelah media selesai dibuat. Tahap 3 adalah develop atau biasa disebut dengan pengembangan. Di tahap develop, semua perencanaan mulai diwujudkan menjadi produk nyata. Ini adalah tahap yang paling terlihat. Disinilah kita benar-benar membuat media pembelajaran. Namun yang sering dipahami, develop itu bukan sekedar produksi. Justru yang paling penting di tahap ini adalah proses evaluasi dan revisi. Produk yang sudah dibuat harus melalui validasi dari para ahli, baik itu ahli materi maupun ahli media. Ini penting untuk memastikan bahwa isi materi sudah benar dan cara penyampaiannya sudah selesai. Masukan dari para ahli seringkali cukup detail, bahkan kadang mengkritik bisa-bisa. Tapi justru disitulah letak proses pembelajaran bagi pengembang. Karena dari situ kita bisa melihat kekurangan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Setelah itu dilakukan revisi. Dan revisi ini bukan cuma sekali, bisa berkali-kali sampai produk benar-benar layak. Ini yang membuat model 4D terasa panjang, tapi sebenarnya disitulah kualitas dibangun. Kemudian dilakukan uji coba terbatas kepada siswa. Ini penting untuk melihat bagaimana respon pengguna secara langsung. Kadang media menurut kita sudah bagus, ternyata di mata siswa masih membingungkan. Dari sini kita bisa melihat mendapatkan feedback yang lebih realistis. Tahap 4 adalah disseminate atau penyebaran. Di tahap disseminate sering dianggap sebagai tahap akhir. Padahal sebenarnya ini adalah awal dari penggunaan yang lebih luas. Di tahap ini, media yang sudah dikembangkan mulai diperkenalkan ke lingkungan yang lebih besar. Diseminasi tidak selalu harus dalam bentuk formal seperti publikasi jurnal, bisa juga dalam bentuk sederhana seperti digunakan kelas lain, dibagikan ke guru lain, atau diunggah ke platform digital. Yang penting, media tersebut tidak berhenti hanya sebagai produk tugas, tapi benar-benar dimanfaatkan. Menariknya, di tahap ini kita juga bisa mendapatkan feedback dalam skala yang lebih luas. Ini bisa menjadi bahan evaluasi lanjutan untuk pengembangan berikutnya. Jadi sebenarnya, proses dalam model 4D bisa bersifat siklus, tidak benar-benar berhenti. Relevansi model 4D, kalau kita lihat dari sudut pandang zaman sekarang, model 4D ini memang terlihat cukup berat. Di tengah serba cepat, banyak orang yang lebih memilih cara yang instan. Tapi di sisi lain, justru disinilah model 4D mempunyai nilai yang lebih. Model ini mengajarkan bahwa kualitas tidak datang dari proses yang instan. Dalam konteks pendidikan, media pembelajaran bukan sekedar alat bantu, tapi bagian dari strategi pembelajaran itu sendiri. Jadi wajar kalau prosesnya membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Namun bukan berarti model ini tidak bisa diselesaikan. Di praktiknya, banyak pengembang yang melakukan modifikasi. Misalnya, dengan menyederhanakan tahap disseminate atau mempercepat proses validasi, yang penting esensiasi dari setiap tahap tetap dijaga. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa melihat kalau model 4D itu bukan cuma sekedar teori yang harus dihafal, tapi benar-benar bisa kita terapkan dalam membuat media pembelajaran yang lebih terarah dan berkualitas. Mulai dari tahap define yang membantu kita memahami masalah, desain yang merancang solusi, develop yang memastikan media tidak layak digunakan, sampai disseminate yang membuat karya kita bisa bermanfaat lebih luas. Semuanya saling terhubung dan punya peran penting. Dan mungkin prosesnya terasa cukup panjang, tapi disitulah letak nilainya. Karena dalam dunia pendidikan, yang kita kejar bukan cuma cepat selesai, tapi bagaimana media yang kita buat benar-benar bisa membantu siswa belajar dengan lebih baik.
Semoga penjelasan kali ini bisa membantu kalian lebih paham tentang model 4D dan juga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi kerjain tugas, proyek, atau bahkan skripsi. Ikuti terus dan selalu dengan benar. Belajar bersama Natasha.